Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi di channel Narator Google yang akan selalu merangkum film-film kesukaan kalian semua agar kalian bisa betah di rumah. Mari kita mulai. Film ini berjudul Secret in a Small Town yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu. Di awal film, kita akan diperlihatkan wanita yang bernama Claire dan anaknya yang bernama Sarah. Mereka berdua baru saja pindah rumah di sebuah kota kecil untuk memulai hidup baru setelah ayah Sarah meninggal. Claire yang bekerja sebagai wakil kepala sekolah selalu bersama Sarah ke sekolah karena Sarah juga sekolah di tempat ibunya bekerja. Claire tampak sangat bahagia setelah ditunjukkan ruang kerja barunya. Sementara Sarah juga disambut baik oleh teman-teman barunya yang tergabung dalam satu tim basket di sekolah itu. Setelah kenalan dengan teman barunya, Sarah mencoba lapangan basket sekolah karena dia sangat suka main basket dan berharap bisa bergabung dengan tim basket di sekolah itu. Saat pulang, Sarah memberitahu ibunya jika dia sangat senang dengan sekolah barunya dan teman-teman baru yang juga menyambutnya dengan hangat. Sebelum pulang ke rumah, mereka singgah berbelanja dulu di Alfamidi untuk membeli beberapa stok makanan. Saat asik berbelanja, pelatih basket di sekolah Sarah kebetulan juga sedang berbelanja di sana. Dia sempat melihat Sarah saat di sekolah, memperkenalkan diri kepada Claire dan mengajak Sarah untuk masuk di dalam tim basket yang dilatihnya. Sesampainya di rumah, Sarah dan Claire tampak sangat senang dengan yang mereka lalui di hari pertama sekolah. Mereka nonton televisi bersama di ruang tamu sambil makan kacang Garuda yang mereka beli. Claire juga memberitahu Sarah jika dia bertemu dengan pelatih basket sekolahnya saat belanja dan mengajaknya untuk masuk ke tim basketnya. Dan tanpa pikir panjang, Sarah langsung setuju untuk masuk ke tim basket sekolahnya. Keesokan harinya, Sarah langsung berlatih dengan tim basket sekolah bersama sang pelatih, dan Claire menyaksikannya secara diam-diam dari luar. Pelatih basketnya sangat terkesan dengan kemampuan Sarah saat bermain basket. Sang pelatih juga mempunyai anak di tim basket itu yang bernama Kat. Dia menjabat sebagai kapten tim. Dan Kat seperti sengaja menonjok Sarah sampai terjatuh saat mereka berdua duel. Namun pelatih tidak memarahinya karena yang melakukannya adalah anaknya sendiri. Usai latihan, Kat meminta maaf kepada Sarah dan mengundangnya ke rumah salah satu anggota tim basket mereka yang mengadakan pesta. Sebagai anak baru, Sarah tidak berani untuk menolak dan setuju untuk hadir di pesta itu. Sarah memberitahu ibunya jika dia tidak bisa makan malam dengannya malam ini karena dia harus ke pesta. Claire mengizinkan Sarah pergi dan memintanya untuk pulang tidak lewat dari jam 11 malam. Saat malam, Claire menunggu Sarah dan mencoba menghubunginya beberapa kali. Tapi handphone Sarah tidak aktif dan SMS-nya tidak ada yang dibalas. Claire hanya mengirimkan pesan suara kepada Sarah jika dia malam ini akan tidur duluan. Dan saat pagi tiba, Claire yang baru bangun tidur mencoba memanggil Sarah untuk membangunkannya. Namun setelah dicek, dia tidak berada di kamarnya. Claire yang khawatir akhirnya mencari Sarah di sekolah dan mencoba menghubungi guru kelas Sarah yang mengajarinya hari ini. Tapi tetap saja tidak ada kabar dari Sarah yang membuat Claire semakin khawatir. Untung saja di saat yang bersamaan, Claire bertemu dengan teman-teman Sarah di tim basket yang mengadakan pesta tadi malam. Tapi anehnya mereka tidak mengetahui di mana Sarah berada dan memberitahu Claire jika Sarah pulang lebih awal. Merasa ada yang tidak beres dengan Sarah,
Claire akhirnya datang ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan anaknya. Dan yang bikin jengkel, salah satu polisi tua justru menyudutkan Sarah dengan mengatakan jika mungkin Sarah terlalu banyak minum sampai ketiduran di suatu tempat. Namun Claire mengatakan jika Sarah tidak meminum alkohol. Polisi tua bangka itu mengatakan jika remaja memang seperti itu. Setelah Claire menjelaskan kronologi sebelum Sarah menghilang, akhirnya polisi tua bangka itu memanggil semua teman satu tim Sarah yang mengadakan pesta untuk menginterogasi mereka semua. Saat mereka diinterogasi satu persatu, Claire memaksa masuk untuk menyaksikan jawaban mereka semua. Namun semua jawaban tim basket Sarah berbeda dengan jawaban mereka saat pertama kali Claire bertanya soal Sarah. Jawaban mereka semua sama dan menyudutkan Sarah dengan mengatakan jika Sarah membawa minuman keras dan mabuk sendirian di pesta. Mendengar itu, Claire yakin jika semua anggota tim basket berbohong kepada polisi. Karena Claire yakin jika Sarah tidak seperti yang mereka katakan. Polisi tua bangka yang bau tanah itu justru memarahi Sarah karena masuk menyaksikan interogasi mereka. Dia malah yakin jika Sarah adalah remaja yang labil dan lebih percaya dengan pernyataan semua tim basket sekolahnya. Ditambah lagi dengan datangnya salah satu orang tua yang tidak terima anaknya dipanggil polisi dan menyalahkan Sarah. Untung saja pelatih tim basket sekolah segera datang dan menenangkan suasana di sana. Pelatih tim basket Sarah mencoba menenangkan Claire dengan meyakinkannya bahwa Sarah akan segera ditemukan dan menyuruh Claire untuk segera pulang menenangkan diri di rumah. Sesampainya di rumah, Claire mendengar telepon rumahnya berbunyi dan segera masuk untuk mengangkatnya. Claire mengira jika yang menelpon itu adalah Sarah, tapi orang yang menelpon itu tidak berbicara apapun. Hello? Thanks, Margie. Keesokan harinya, Claire bertemu dengan salah satu polisi di warung untuk memberitahu jika semalam ada yang menelponnya. Tapi orang yang menelponnya tidak bisa dideteksi karena dia menggunakan telepon umum. Saat mereka berdua sedang ngobrol, datang dua orang teman satu tim Sarah yang memperhatikan gerak-gerik Claire dan polisi itu dari jauh. Usai membahas tentang Sarah, Claire yang akan pulang kaget melihat mobilnya seperti digores oleh seseorang dan dia mencurigai teman satu tim basket Sarah yang melakukannya. Setelah dari warung kopi itu, Claire langsung ke jalan dan membagikan brosur tentang hilangnya Sarah. Dia membagikannya sampai malam hari. Tapi lagi-lagi saat sampai di rumahnya, Claire merasa seperti ada orang yang menerornya dengan menulis di dinding rumahnya kalau pencariannya tidak beralasan. Dan saat pagi hari ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu adalah polisi yang dia temui kemarin di warung kopi. Dia memberikan kabar buruk tentang Sarah. Mereka menemukan sepatunya di hutan, jauh dari rumah warga. Setelah polisi mendapatkan sedikit jejak tentang Sarah, polisi akhirnya membuat regu untuk mencari Sarah di sekitar lokasi ditemukannya sepatu Sarah. Tim basket Sarah beserta pelatihnya juga ikut membantu polisi mencari jejak hilangnya Sarah di hutan. Claire yang jengkel ke semua anggota tim basket itu terpaksa mengizinkan mereka ikut dalam pencarian karena niat baik mereka. Dan pencarian pun dimulai. Semua berpencar untuk memperluas area pencarian. Claire mencari Sarah sampai di area tebing yang curam dan hampir terjatuh. Untung saja ada pelatih basket yang segera menariknya. Pelatih basket Sarah mencoba memberikan sarung tangannya kepada Claire karena udara sedang dingin. Setelah itu pelatih basket itu secara mengejutkan mengatakan jika Sarah semoga tidak ditemukan, yang membuat Claire terkejut mendengarnya. Namun pelatih itu segera meralat ucapannya itu. Saat pencarian dilanjutkan, pelatih tim basket Sarah dan anaknya yang bernama Kate memisahkan diri untuk mencari Sarah.
Dan tidak lama berselang akhirnya Cat menemukan handphone Sarah di tanah dan memberitahu ibunya. Dan kejanggalan pun terjadi. Pelatih basket itu mengambil handphone Sarah tanpa memberitahu kepada tim yang sedang mencari Sarah. Dia melanjutkan menyisir daerah itu sendirian dan menemukan gubuk kecil di tengah hutan. Saat dia cek gubuk itu, ternyata sang pelatih menemukan Sarah berada di dalam gubuk itu dengan keadaan terbaring lemas. Sarah yang terbangun dan melihat pelatihnya, meminta tolong kepada sang pelatih karena kakinya sangat sakit dan tidak bisa dia gerakkan. Tapi anehnya, pelatih Sarah yang brengsek dan sialan itu justru meninggalkannya dengan alasan ingin memanggil bantuan agar segera menolongnya. Saat dia keluar, pelatih itu kaget melihat Cat anaknya sudah berada di luar gubuk dan mendengar suara Sarah yang meminta tolong karena kesakitan di dalam gubuk. Setelah tatap-tatapan dengan anaknya, alih-alih memanggil bantuan, pelatih itu justru mengunci Sarah dari luar dan membiarkannya kesakitan. Cat yang mendengar Sarah kesakitan tidak tega dan menyuruh ibunya untuk memanggil bantuan untuk menolongnya. Namun ibunya memberitahu Cat jika Sarah dilepaskan maka mereka berdua dan teman-temannya yang lain akan masuk penjara karena telah berbohong kepada polisi selama ini. Ternyata merekalah yang melakukan semua ini kepada Sarah. Karena mereka iri dengan kemampuan Sarah dalam bermain basket. Saat dihubungi oleh regu yang lain dan menanyakan hasil pencarian mereka, sang pelatih tanpa ragu menjawab, mereka tidak menemukan Sarah. Cat yang seperti menyesal atas semua kelakuannya terhadap Sarah terpaksa mengikuti perkataan ibunya. Akhirnya pencarian Sarah ditunda dan mereka semua pulang. Saat pagi hari, Cat dan ibunya memiliki taktik agar gubuk yang Sarah tempati tidak ditemukan regu penyelamat. Mereka mengambil perahu dan menaruh handphone Sarah yang mereka dapat di hutan ke dalam perahu itu, dengan harapan regu penyelamat akan mengira Sarah telah terbawa arus sungai dan mereka akan semakin menjauh dari gubuk Sarah yang ada di hutan. Dan saat siang, semua tim kembali berkumpul untuk mencari Sarah termasuk si pelatih basket sialan itu. Dia berpura-pura mengarahkan regu penyelamat ke sungai dengan harapan perahu yang sudah dia siapkan saat pagi bisa ditemukan dan area pencariannya menjauh dari gubuk yang ditempati Sarah. Saat pencarian dimulai, mereka menemukan perahu yang sudah disiapkan oleh si pelatih untuk mengalihkan pencarian mereka. Claire yang melihat itu seperti tidak percaya dan mengira Sarah anaknya sudah mati tenggelam. Claire seperti tidak percaya dengan semua yang terjadi. Dia hanya bisa menangis dan selalu mengingat kenangan mereka berdua saat di rumah. Setelah beberapa hari dalam keterpurukan, Claire terpaksa memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil kepala sekolah karena sudah tidak nyaman dengan orang-orang yang ada di sana. Dan saat dia berada di rumah, handphone Claire mendapatkan pesan video yang membuat Claire terkejut. Video itu berisikan anak-anak tim basket saat pesta yang dihadiri Sarah sebelum dia menghilang. Mereka memaksa Sarah meminum alkohol menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Claire mencari tahu siapa orang yang mengirim video itu. Dan setelah dia memperhatikan video itu secara teliti, Claire akhirnya yakin jika yang mengirim video itu adalah Cat. Dan Claire langsung menuju rumah Cat untuk menginterogasinya. Cat yang kaget kedatangan Claire akhirnya tidak bisa mengelak lagi dan mengakui semua perbuatannya. Cat dan teman-temannya sengaja mengerjai Sarah dan membawanya di jurang agar dia takut kepada mereka. Namun Sarah terjatuh ke dalam jurang yang membuat mereka semua ketakutan karena telah membunuh Sarah. Mereka langsung pulang ke rumah mereka setelah kejadian itu dan mengarang cerita dan berbohong kepada polisi. Cat juga memberitahu keberadaan Sarah saat dia dan ibunya temukan yang berada di sebuah gubuk di dalam hutan.
Where's the shack at? Where? Came from the water. I don't know. Is there? Ibu Cat yang baru pulang dari sekolah melihat Claire datang ke rumahnya. Dia bertanya pada anaknya Cat, apakah dia membocorkan rahasia mereka pada Claire? Cat sempat berbohong pada ibunya kalau dia tidak membocorkan rahasia mereka pada Claire. Namun setelah dipaksa ibunya, akhirnya dia mengakui dia telah menceritakan semuanya, yang membuat ibu Cat sangat marah. Mengetahui mereka semua dalam bahaya, ibu Cat berencana kembali ke hutan untuk menghilangkan bukti dengan cara mengubur Sarah hidup-hidup. Sementara Claire kembali ke kantor polisi dan menceritakan semuanya. Setelah melihat bukti-bukti yang diberikan Claire, akhirnya mereka kembali ke hutan untuk menjemput Sarah. Namun si pelatih biadab itu datang lebih cepat daripada polisi dan segera akan mengubur Sarah hidup-hidup. Sementara Claire dan polisi menggunakan helikopter untuk mempercepat evakuasi Sarah. Di sisi lain, Ibu Cat sementara menggali tanah untuk mengubur Sarah sebelum tim evakuasi datang dan menangkapnya. Dia menyeret Sarah yang sudah tidak berdaya karena tidak makan apapun selama berhari-hari. Saat Claire sampai di gubuk dalam hutan, Sarah sudah tidak berada di sana dan Claire segera mencarinya di sekitar hutan. Dan tidak lama mencari, Claire melihat si pelatih yang akan menutup Sarah dengan tanah. Karena sudah tertangkap basah, si pelatih mengeluarkan pistol dan akan menembak Sarah. Untung saja Claire menarik tenda hajatan yang diinjak si pelatih yang membuatnya terjatuh dan kepalanya membentur batu. Dan akhirnya si pelatih tewas karena benturan itu. Setelah kejadian itu, semua anggota tim basket Sarah ditangkap oleh polisi dan masuk penjara. Ending yang menjengkelkan. Sampai jumpa lagi kalau ada waktu dan kuota kalian.